sini ada kaidah yang penting, qaidatun muhimmah. Wahia, apa itu kaidahnya? Anna ma asluhu taharatu wa ghalaba ala dhanni tanajjusuhu li ghalabatin najasati fi mithlihi fihi qaulani ma'rufani bi qaulail asli. Nah, ini kaidahnya. Apa tuh ini maksudnya? Bahwa apa yang asalnya itu suci. Nah, asal benda itu suci kan al aslu fil asya at-taharah itu. Hukum asal pada benda itu suci, kecuali kalau sudah ada dalil mengatakan itu najis seperti kalbun wal khinzir. Oke? Nah, kemudian ada nanti dugaan ghalaba ala zanni bahwa benda tadi itu bernajis. Benda tersebut umumnya najis. Nah, tanajjusuhu li ghalabatin najasah, dengan alasan karena umumnya itu benda itu bernajis. Benda yang semisalnya gitu. Oke, benda yang semisalnya. Maka bagaimana kita menghukumi benda tersebut? Contoh misalnya, contoh aja ya. Ustaz punya HP, hukum asal HP ini apa? Suci. Ternyata ada benda yang semisal HP biasanya itu bernajis. Apakah bisa Ustaz hukumi benda HP Ustaz najis karena kawannya itu bernajis itu? Belum tentu. Maka di sini kita ambil apa? Kita ambil ada dua pendapat yang dikenal sebagai qaulail asli, yaitu hukum asal. Oke, diambil hukum asal. Wazahir, pendapat yang jelas, awil ghalibu, atau yang umum, arjahuhuma, yang lebih kuat dari kedua itu apa? Annahu thahir. Bahwa hukum benda tersebut suci karena asalnya suci gitu. Amalan bil aslil mutayaqqan, mengamalkan hukum asal yang sudah yakin. Kita yakin HP ini suci. Kemudian ada HP yang mirip dengan HP Ustaz, bernajis dia. Bisa enggak Ustaz hukumi HP Ustaz ini najis? Enggak. Karena kita yakin HP ini suci. Berarti hukum asal amalan bil asli al mutayaqqan itu. Kenapa? Li'annahu adbatu minal ghalibi al-mukhtalifi bil ahwali wal azman. Karena hukum asal itu lebih terjaga kondisinya. Adbat itu. Adbat itu lebih bisa ditakar atau lebih bisa dipertanggungjawabkan. Oke, keadaannya itu. Daripada keadaan yang ketika itu berbeda tergantung keadaan dan tergantung zaman gitu. Oke? Nah, wazalika, dan contoh dari kaidah tadi kan yang kita bahas tadi kan apa? Hukum benda itu asalnya suci. Kemudian kalau ada dugaan bahwa dia itu najis karena benda yang semisalnya bernajis, maka hukumnya tetap suci. Contohnya apa? Wazalika kathiyabi khammarin. Contohnya pakaian khammar itu apa? Pembuat khamar. Oke, pakaian yang dipakai oleh pembuat khamar. Wahaidin, pakaian yang dipakai oleh wanita haid. Wasibyanin, dan pakaian yang dipakai oleh anak-anak, atau dan wa awani mutadayyinina bin najasah, dan bejana yang dipakai oleh pemeluk agama kafir. Nah, yang ketika itu dia makan babi misalnya, makan khinzir atau makan yang lain itu, yang najis itu. Nah, atau yang lain wa warakin yaghlibu nasruhu ala najasin, atau daun pohon yang umumnya itu jatuh ke tempat yang bernajis. Walu'abi sobiyin, atau air ludahnya anak kecil. Atau dan wajuhin ustuhira amaluhu bisyahmil khinzir. Juhin itu gula batu yang dikenal terbuat dari minyak babi. Wajubunin, dan keju syami dari Syam yang terkenal terbuat dari infahatil khinzir, isi perut babi. Oke, maka semuanya yang tadi itu hukumnya apa? Yang dari awal tadi, siyabi khammar, siyabi haid, subyan, bejana orang kafir, daun yang jatuh ke najis, kemudian gula batu yang terbuat dari minyak babi dan seterusnya. Semuanya itu apa? Mengambil kaidah tadi. Ma asluhu at-taharah. Oke, asalnya taharah, maka hukumnya suci. Kenapa? Karena ada hadis di sini. Wa qad ja'ahu sallallahu alaihi wasallam jubnatun.
ketika itu Nabi diberikan sebuah jubnah itu keju. Oke, keju min indihim fa'akala minha. Lalu Nabi memakan keju tersebut. Jadi keju ini dari orang kafir. Nah, fa'akala minha, lalu Nabi memakannya, walam yas'al anzalika. Nabi tidak mempertanyakan, langsung Nabi makan. Berarti para ulama memahami bahwa hukum asal pada benda itu suci. Walaupun benda itu kita dapat dari orang kafir. Oke, walaupun benda tersebut dapat dari orang kafir. Dan ini juga disebut oleh guru kita, yaitu Ibnu Hajar fi Syarhil Minhaj, Syarah Minhajut Thalibin. Itu kitab Tuhfatu Al-Muhtaj. Yang nomor 7 lagi. Nomor 7, wa yu'fa an mahal istijmarihi. Apa itu mahal istijmar? Tempat dia istijmar. Istijmar itu apa? Istinja dengan batu. Oke, istinja dengan batu. Kan yang kita bahas kemarin apa? Istinja dengan batu itu hanya menghilangkan bendanya saja. Bekasnya masih ada. Lalu bekas itu apakah najis, Ustaz? Najis, tapi najisnya itu dimaafkan. Oke. Nah, wa yu'fa an mahalli istijmarihi. Oke, an mahalli istijmari, dan dimaafkan tempat yang istinja dengan batu itu dengan syarat apa? Di sini ada 4 ketentuan yang dimaafkan tempat istinja dengan batu tadi. Yang pertama, al-afu anhu fi haqqihi faqat. Maksudnya apa? Dimaafkan untuk dia saja. Maksudnya apa? Kalau dia sholat dalam keadaan itu maka sholatnya sah. Oke? Tapi kalau dia sholat memegang orang yang habis istinja dengan batu, maka sholatnya tidak sah. Jadi kemaafan tempat istinja dengan batu atau bekas istinja dengan batu itu dimaafkan untuk dia saja. Oke, fi haqqihi faqat. Kemudian yang kedua tadi, kalau dia menyentuh sesuatu yang habis istinja dengan batu, maka batal sholatnya. Oke, batal sholatnya. Kemudian yang ketiga, dimaafkan itu cuma dalam sholat. Oke, cuma dalam sholat itu. Kalau terkena air misalnya, maka airnya itu bernajis gitu. Oke. Nah, kemudian nomor 8 lagi. Wa anwanimi zubab. Wanim itu apa? Kotoran serangga atau tai lalat gitu. Tai lalat yang bukan tai lalat yang ini. Tai lalat yang asli gitu. Oke, tai lalat yang asli. Nah, wa anwanimi zubabin itu dimaafkan. Wa baulin wa rausi khuffashin, dan kotoran dari kelelawar. Khufas itu kelelawar. Baik itu kotorannya itu pipisnya atau BAB-nya itu. Nah, dimaafkan di mana? Fil makan, di tempat sholat. Wa kaza saubi wal badani. Begitu juga dimaafkan kalau terkena pakaian dan terkena badan. Wa in kathurat, walaupun banyak. Kenapa dimaafkan? Li usril ihtirazi anha. Nah, ini intinya. Karena susah untuk menghindarinya. Oke, susah untuk menjauh darinya itu. Nah, kemudian yang nomor 10. Tadi 9 kan, sekarang 10. Wa yu'fa amma jaffa. Dimaafkan dari najis yang sudah kering. Najis apa? Min zarqi sa'irit tuyur. Dari kotoran semua burung. Oke? Dengan syarat kering. Kalau masih basah tidak dimaafkan. Oke, kalau sudah kering dimaafkan. Di mana dimaafkan? Fil makani iza ammatil balwa bihi. Di tempat kalau ketika itu merata semua kotoran burung kena gitu. Oke, contoh kan, merpati misalnya banyak di masjid, di halaman masjid misalnya. Susah kita untuk menghindari. Jadi itu termasuk sebagai apa? Umumul balwa namanya. Maksudnya apa? Bala itu sudah merata, susah kita untuk menghindari, maka itu dimaafkan. Kemudian wa qadiyatu kalamil majmu', dan inti dari kalam Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu', al-afu anhu fi thawbi wal badani aidan. Dimaafkan juga kalau terkena pakaian dan badan gitu. Kemudian di sini disebutkan wala yu'fa an ba'ril fa'ri, dan tidak dimaafkan kalau terkena kotoran tikus. Walau yabisan, walaupun kotoran tikus itu sudah kering. Oke, yang dimaafkan tadi cuma kotoran burung saja.
yang sudah kering itu. Tapi kalau tikus enggak. Alal aujah menurut pendapat yang kuat itu. Lakin afta Syekhuna Ibnu Ziyad, guru kami yaitu Ibnu Ziyad memfatwakan sama dengan fatwanya sebagian ulama mutaakhirin, apa itu? Bil afwi. Itu fatwanya. Memaafkan atau najis kotoran tikus tadi dimaafkan dengan syarat apa? Idza ammatil balwa bihi. Kalau najisnya itu sudah menyeluruh atau merata di tempat tersebut. Contoh, kan kadang ada di rumah itu tikusnya banyak itu kan gitu. Maka setiap malam itu pasti ada kotoran tikus di situ. Itu namanya ammatil balwa. Sudah menyeluruh itu, maka itu dimaafkan. Tapi kalau tikusnya cuma satu itu, dan satu pun kadang-kadang juga dia datang gitu. Lalu pipis dia di rumah kita, maka tidak dimaafkan. Itu najis. Kenapa? Karena tidak merata gitu. Dan kita bisa menghindarinya gitu. Oke. Nah, tapi kalau tikusnya itu banyak misalnya, maka itu dimaafkan. Contoh apa? Yang tikus tadi, ka umumiha fi zarqit tuyur. Sama dengan yang kotoran burung tadi. Seperti meratanya kotoran burung di satu tempat gitu. Oke, di satu tempat gitu. Nah, kemudian wala tasihhu salatu man hamala. Ini kasus ini masalah baru nih. Tidak sah salat bagi orang jadi yang untuk najis yang dimaafkan itu sudah selesai tadi yang sampai nomor 10 ya. Sekarang masuk masalah baru. Tidak sah salat orang yang menggendong mustajmiran, menggendong orang yang habis beristinja dengan batu yang saya sebutkan tadi. Oke, contoh dia punya anaknya itu tadi pipis, habis itu istinja dengan batu. Lalu dia bawa sholat, dia gendong anaknya itu, maka tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena yang istinja dengan batu dimaafkan tempatnya itu atau bekasnya itu untuk dia saja, bukan untuk orang lain gitu. Oke? Lah, ini kasus yang pertama. Kalau dia menggendong mustajmiran, orang yang habis beristinja dengan batu, au hayawanan bimanfazihi najis, atau dia menggendong hewan yang di mulutnya itu atau di lubangnya itu ada najis. Oke. Au yang ketiga, au muzakkin ghusila mazbahuhu duna jawfi, atau orang yang menyembelih hewan atau dia menggendong orang yang menyembelih hewan. Oke. Ghusila mazbahuhu, yang sembelihannya itu dibasuh lah, bukan isi perutnya yang dibasuh. Oke. Nah, au muzakka gitu, hewan yang disembelih. Yang dibasuh itu cuma sembelihannya, bukan isi perutnya gitu. Nah, atau yang keempat, au mayitan tahiran, atau dia menggendong bangkai yang suci. Nah, au mayitan tahiran ka adamiyin, seperti dia menggendong mayat manusia, wasamakin, bangkai ikan, tapi lam yughsal batinhu, bangkai ikan yang tidak dibasuh atau yang tidak dibersihkan isi perutnya. Au yang selanjutnya, baidatan, telur, madhiratan, yang rusak, fi batiniha damun, di dalamnya itu ada darah. Oke, ada darah itu. Maka hukumnya dia apa? Yang semua itu la tasihu salatuhu, tidak sah kalau dia membawa benda-benda tersebut. Dan juga yang terakhir, wala tasihu salatu qabidi tarafin muttasilin binajisin. Juga tidak sah salat orang yang memegang atau orang yang menggenggam ujung kain yang ujungnya lagi itu tersambung dengan najis. Walaupun ujung yang tersambung dengan najis itu tidak bergerak dengan gerakan sholat. Contoh kayak ini, antum sholat, antum diikat, tali antum ini tersambung dengan kalbun misalnya yang ada di luar itu. Walaupun tali ujung itu tidak bergerak dengan gerakan sholat antum, tetap sholat antum tidak sah. Kenapa? Karena antum tersambung dengan najis gitu.
tersambung dengan najis. Far'un, cabang masalah, law ra'a man yuridu salatan wa bisaubihi najasun. Kalau ada orang melihat, ada orang yang ingin salat dan di pakaiannya itu ada najis. Najisnya itu najis yang ghairu ma'fuin anhu, tidak dimaafkan. Maka antum yang melihat ketika itu wajib antum kasih tahu. Lazimahu i'lamuhu. Kenapa? Karena itu min babil amri bil ma'ruf. Itu termasuk amar ma'ruf nahi mungkar itu. Wa kaza yalzamuhu ta'limu. Begitu juga mesti dia mengajarkan orang yang dia lihat bisa melanggar kewajiban-kewajiban di ibadah menurut pendapat imam yang dia ikuti. Contoh, ada teman antum yang bermazhab Hanafi misalnya. Nah, ketika itu antum wajib mengajarkan teman antum ni mazhab Hanafi kalau dia ada potensi untuk melanggar kewajiban-kewajiban ibadah yang ketika itu wajib menurut mazhab Hanafi. Begitu juga bagi teman antum yang bermazhab Syafi'i, wajib antum ajarkan kewajiban-kewajiban yang ketika itu teman antum itu ada potensi untuk melanggar menurut pendapat imam yang dia ikuti. Nah, jadi ini tatimmah karena pembahasan kita tentang najis, maka di sini dibahas untuk penyempurnaan. Yajibul istinja ini tentang bab istinja dan adab-adab dakhil khala, masuk ke WC. Yajibul istinja, wajib beristinja untuk semua yang keluar. Yang keluar itu apa? Mulawwisin. Yang keluar yang bersifat najis. Dengan apa istinjanya? Bima'in, dengan air. Dan bagaimana kita beristinjanya? Wa yakfi fihi ghalabatu dhannin zawalin najasah. Cukup ketika itu dugaan bahwa sudah hilang najisnya. Tidak perlu mesti yakin. Kalau antum yakin kan tak mungkin beristinja itu. Tak mungkin antum lihat ke bawah gitu. Nah, mesti ketika itu ghalabatu dhann. Ghalabatu dhann. Dan tidak disunahkan juga wala yusannu hina izin syammu yadihi. Tidak disunahkan mencium, membaukan tangan antum yang bekas najis itu. Yang penting sudah antum zon ketika itu najisnya sudah hilang, maka itu sudah cukup itu. Kemudian apa lagi? Wa yambagil istirkha'u. Mesti ketika itu antum merenggangkan tubuh antum ketika itu li'alla yabqa atharuha, supaya tidak tersisa bekas najis itu di mana? Fi tadaifi syarjil maq'adati, di lipatan-lipatan dubur atau di lipatan bagian di belakang. Jadi mesti direnggangkan sedikit supaya air itu terkena ke bagian yang lipatan-lipatan tersebut. Kemudian kalau pakai batu bagaimana? Au bisalasi masahat, 3 usapan dan dari batu atau sejenisnya. Ta'ummul mahalla fi kulli maratin, yang merata ke tempat najis itu di setiapnya itu, setiap 1 kali, 2 kali dan 3 kali itu. Ma'a tanqiyatin bijamidin qaliin, yaitu dengan membersihkannya dengan benda yang padat atau benda mati. Qaliin itu apa? Yang bisa mencabut najis, yang bisa menanggalkan najis. Jadi syarat istijmar itu mesti ketika itu bendanya itu jamid. Yang kedua qaliin. Apa itu qaliin itu? Bisa menanggalkan najis. Berarti mesti benda itu kasar. Kalau bendanya halus maka itu tidak bisa. Contoh, antum pakai plastik misalnya, itu kan halus itu. Justru bukan mengangkat najis, justru bisa menyebarkan najis ke tempat yang lain gitu. Maka mesti jamid, qaliin, kemudian bisalasi masahat, dengan 3 usapan. Dengan 3 usapan, atau dengan 1 batu tapi memiliki 3 sisi. 3 sisi yang berbeda. Kemudian di sini adab qadaul hajah, adab buang hajat. Wa yundabu lidakhilil khala'i. Disunahkan bagi yang masuk ke kamar mandi atau WC, yang pertama apa? Ayyuqaddima yasarahu, dahulukan yang kiri. Wa yaminahu linsirafi, dan dahulukan kanan kalau dia mau keluar. Keluar. Berarti ini yang kedua.
Biaksil masjid, berbeda dengan masjid. Kalau masjid masuk kanan, keluar kiri. Oh, adab yang ketiga, wa yunahi ma alaihi muazzamun. Yunahi itu artinya menyingkirkan atau menjauhkan apa yang ada pada dia dari sesuatu yang diagungkan, seperti Al-Quran, ismu nabiyin wa malakin, nama nabi atau malaikat itu, maka dijauhkan. Oke, dijauhkan. Walau mustarakan, walaupun nama tersebut digunakan untuk penyebutan orang lain. Contoh, ka azizin. Aziz itu kan sifat Allah. Kadang ada orang namanya Aziz itu. Oke? Wa Ahmad. Ahmad kan nama nabi. Nah, ada juga orang namanya Ahmad. Maka boleh enggak kita bawa nama Ahmad itu ke dalam WC? Nah, in qasada bihi muazzamun. Kalau dia niatkan untuk nama nabi. Oke? Maka itu enggak boleh. Yang keempat, adab keempat apa? Wa yaskuta hala khuruji kharijin. Mesti diam ketika buang air. Maksudnya apa? Ketika sedang keluar gitu. Oke, ketika sedang keluar. Maka diam ketika itu, diamnya itu baik itu diam dengan perkataan atau diam dengan zikir. Wa fi ghairi halil khurud, dan ketika antum sedang tidak buang air atau tidak sedang keluar tapi masih dalam WC, maka diamnya itu diam dari zikir saja. Oke, diam dari zikir itu. Kemudian wa yab'uda. Nah, ini adab yang kelima. Wa yab'uda wa yastatira. Kalau antum mau buang hajat, menjauh dari orang lain. Maksudnya apa? Kalau buang hajatnya itu di tanah lapang, kalau di WC enggak masalah. Oke, kalau di WC enggak masalah itu. Wa yab'uda wa yastatira. Apa ukuran seseorang itu sudah menjauh kalau dia mau buang air? Yang pertama, tidak tercium bau. Yang kedua, tidak terdengar suara jatuh misalnya itu. Nah, ketika buang air itu. Nah, itu tanda dia sudah jauh itu. Wa yastatira. Apa itu? Kasih penutup kalau dia buang airnya itu di tempat terbuka. Oke, di tanah lapang atau di padang pasir gitu. Yang ketujuh apa lagi? Wa alla yaqdiya hajatahu fi ma'in mubahin rakidin. Janganlah membuang hajatnya itu di perairan yang umum. Mubah itu yang umum, yang dipakai oleh orang banyak. Rakidin, yang tergenang. Oke, yang tergenang. Malam yastabhir, selagi air yang tergenang itu tidak banyak. Tapi kalau banyak enggak masalah. Di sungai misalnya, atau di di kolam atau di tabik misalnya itu, maka itu tidak masalah. Yang ke-8 adabnya apa? Tidak boleh buang hajat atau menjauhan mutahaddatsin, tempat orang bicara, tempat orang berkumpul gitu. Oke, ghaira mamlukin li ahadin, dan itu milik umum, bukan milik orang lain gitu. Oke, bukan milik orang lain. Yang ke-9 adabnya apa? Wa tariqin. Nah, tidak boleh buang air di jalan. Oke. Wakila, bahkan ada pendapat yang mengatakan yahrumut taghawutu fiha, haram BAB di jalanan itu. Oke. Nah, yang ke-10 adabnya wa tahta musmirin bimulkihi, makruh juga buang air di bawah pohon yang sedang berbuah dan itu miliknya. Tapi kalau di bawah pohon berbuah milik orang lain, itu hukumnya apa? Haram, karena itu milik orang lain. Oke, tapi kalau milik dia, makruh. Apa hikmahnya? Kenapa makruh di bawah pohon yang berbuah? Karena pohon itu yang berbuah itu ada potensi buah itu jatuh kan? Kalau jatuh terkena najis, maka ketika itu sudah malas ketika itu orang mengambil buah tersebut. Walaupun dia cuci nantinya itu. Karena kalau sudah terkena najis itu kadang sudah malas. Akhirnya apa? Dibuang buahnya itu. Maka sia-sia. Oke? Mubazir ketika itu. Wa tahta musmirin bimulkihi. Au mamlukin, atau di bawah pohon yang dimiliki oleh orang lain, tapi alima ridho malikihi. Tapi pemiliknya ridho. Oke, saya ikhlas antum buang air di bawah pohon saya gitu. Nah, yang berbuah, tapi makruh hukumnya.
Wa illa itu apa? Wa illam ya'lam ridha maliki, kalau tidak diketahui keridhaan pemiliknya, maka haram dia buang air di bawah pohon tersebut. Oke. Yang ke-11, wala yastaqbil ainal qiblati wala yastadbirha, tidak boleh menghadap ke ainul qiblah, ke kiblat, dan juga tidak boleh membelakanginya. Ini kalau di tanah lapang. Oke. Wa yahrumani fi ghairil muaddi. Dan haram ketika itu dia menghadap dan membelakangi kiblat di tempat yang tidak dikhususkan untuk buang air. Tapi kalau di kamar mandi tidak masalah, kalau di WC tidak masalah itu. Kalau di Wespan bagaimana? Kan membelakangi kiblat antum kan? Atau menghadap kiblat, membelakangi gitu. Maka itu tidak masalah. Kenapa? Karena WC itu sudah disediakan untuk buang hajat itu. Wahai su la satira, kira-kira tidak ada penutupnya satir. Nah, kemudian falau istaqbalaha bi sadrihi, kalau dia menghadap kiblat dengan dadanya, wa hawwala farjahu anha, kemudian kemaluannya dia arahkan berpaling dari kiblat. Oke, hukumnya apa? Summa bala, kemudian dia pipis, lam yadur. Tidak masalah. Jadi yang menghadap itu cuma bagian dadanya saja, tapi kemaluannya itu dia arahkan ke bawah misalnya, atau dia arahkan melenceng dari kiblat, maka tidak masalah. Bi khilafi aksihi, berbeda kalau kemaluannya itu yang dia arahkan ke kiblat, tapi dadanya yang dia arahkan ke selain kiblat, maka itu tidak boleh. Adab yang ke-12, tadi yang ke-11 dan sekarang yang ke-12, wala yastaka wala yabzuqa fi baulihi. Apa itu? Wala yastaka. Tidak boleh bersiwak, makruh itu. Oke? Bersiwak ketika sedang buang hajat. Makruh. Antum kan ketika buang hajat untuk menghemat waktu sambil ini gosok gigi gitu. Nah, itu makruh. Oke? Nah, wala yabzuqa fi baulihi, dan disunahkan juga untuk tidak meludah. Oke, fi baulihi, meludah ke air pipisnya kita. Oke, meludah ke air pipisnya kita. Nah, yang ke-13, wa ayyaqula. Ini doa ketika masuk WC. Wa ayyaqula inda dukhulihi, Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari setan yang laki-laki, yang jantan, dan yang betina. Wal khaba'is itu inas, kalau al khubus az-zukur. Oke. Wa indal khuruj, ketika keluar baca ghufranak. Oke. Ghufranaka. Nah, dan baca doanya apa? Alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adza wa 'afani. Alhamdulillah yang sudah menghilangkan dariku penyakit dan menyembuhkanku. Oke. Kenapa? Karena menahan buang air itu kan itu jadi penyakit gitu. Ketika sudah terlepas semuanya, maka ketika itu Allah menjauhkan kita dari penyakit gitu. Oke. Kemudian wa ba'dal istinja. Nah, tadi kan ketika keluar dari WC. Kalau setelah istinja, doanya apa? Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, sucikanlah hatiku dari sifat munafik, wa hassin farji minal fawahish, dan jagalah kemaluanku dari kemaksiatan atau keburukan. Oke. Qala al-Baghawi, berkata Imam al-Baghawi, law syakka ba'dal istinja'i hal ghasala zakarahu. Nah, setelah antum istinja lalu antum ragu apakah sudah membasuh kemaluan atau tidak, maka hukumnya apa? Lam talzamhu i'adatuhu, tidak mesti diulang. Kenapa? Karena itu ragu, syakka. Oke, itu ragu itu. Maka kalau ada ragu maka tidak dianggap hukumnya ketika itu. Oke, dah. Alhamdulillah, dah. Ini sudah selesai tentang syarat salat yang kedua, yaitu toharah anin najas. Insyaallah hari Sabtu kita lanjutkan syarat yang ketiga, syarat salat itu menutup aurat kita.